Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah li Syekh As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala al-masyhur bi Ibni Ajurum. Taib, kita masuk ke bab yang baru, babul masdar, isim-isim yang mansub yang kedua yaitu masdar. Qala al-muallifu al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahwu daraba yadribu darban wa huwa qismani lafziyun wa ma'nawiyun. Fa in waqafa lafzuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafziyun nahwu qataluhu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyun nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Taib. Jadi bab tentang masdar. Masdar itu artinya kata dasar ya. Ya, bahasa gampangnya kata dasar. Ya, didefinisikan oleh penulis, masdar itu adalah isim yang mansub yang terletak di urutan ketiga di dalam tasrif fi'il atau perubahan fi'il. Jadi kalau kita lihat tasrif fi'il, nanti kalau dicari tasrif fi'il di internet, itu kan urutannya dari kanan, yaitu fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar. Ya, jadi urutan ketiga itu masdar. Maka ini yang dimaksud oleh penulis, urutan ketiga di tasrif fi'il. Ya, contoh di sini doroba yadribu dorban. Doroba fi'il madinya, yadribu fi'il mudhari'nya. Ya, sedangkan dorban adalah masdarnya. Ya. Maka dia mansub. Asalnya mansub di fathah. Dan masdar itu ada dua jenisnya, ada yang lafaz, ada yang makna. Ya. Adapun yang lafaz, ya, disebutkan jika ya lafaz masdar itu sesuai dengan lafaz fi'ilnya, maka dia adalah masdar lafaz, ya, namanya. Contoh misalkan qatalahu qatlan, ya. Lafaz masdarnya adalah qatlan. Sedangkan lafaz fi'ilnya qatala. Jadi sama persis ya. Semua hurufnya di dalam masdar atau semua huruf fi'ilnya itu ada di dalam masdarnya. Maka ini disebut dengan masdar lafaz. Ya, secara lafaz dia masdar. Qatalahu atau qataluhu, qataltuhu, ya. Qatlan, saya ya telah membunuhnya dengan benar-benar membunuh. Ya, benar-benar membunuh. Betul-betul membunuh. Ya. Maka di sini juga kita ingin sampaikan bahwa makna dari masdar itu adalah untuk menguatkan ya fiilnya, kata kerjanya. Seperti di sini qataltuhu qatlan. Saya telah membunuhnya benar-benar membunuh. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian dikatakan lagi oleh penulis di bawah halaman berikutnya, dan jika makna dari fiilnya itu sesuai tanpa ada lafaz dari masdar tersebut. Ya. Makna dari fiil dari masdar tersebut itu sudah sesuai tanpa ada lafaz dari masdarnya. Maka ini disebut dengan masdar yang maknawi. Jadi tanpa ada lafaz dari masdar itu, maka makna fiilnya sudah sesuai dari masdar itu. Ya. Contohnya adalah jalastu qu'udan. Saya duduk, benar-benar duduk. Contoh yang kedua, qumtu wuqu'an. Qumtu wuqufan. Afwan. Saya berdiri, benar-benar berdiri. Ya, maka makna dari kata kerja duduk
ya. Itu sudah sesuai tanpa ada lafadz, ya. Jadi tanpa ada lafadz qu'ud, tanpa ada kata, tanpa ada lafadz jalasa di dalam masdarnya, itu sudah makna julus, makna duduk itu sudah ada, ya. Jadi makna duduk tanpa ada lafadz jalasa di dalam masdar itu sudah ada. Nah, ini sama dengan makna berdiri, itu makna qiyam pada lafadz wukuf itu sudah sesuai tanpa ada lafadznya, tanpa ada lafadz qiyam di masdarnya. Nah, ini cara memahaminya, gampangannya adalah dia menggunakan muradifnya atau sinonimnya. Jalasa duduk, itu sinonimnya adalah ya qu'ud. Sama dengan qiyam, itu masdarnya atau sinonim dari masdar itu adalah wukuf, ya. Thayyib, barakallahu fiik. Jadi menggunakan sinonimnya, ya. Contoh misalnya, ya. Contoh lain misalnya, ya, qumtu qiyaman. Kalau kita menggunakan contoh yang di sini, jalastu qu'udan, itu secara makna. Kalau kita ingin membuatnya secara lafadz, itu kan bisa saja dengan kalimat jalastu julusan. Saya duduk, betul-betul duduk. Ya, maka julusan adalah masdar, tetapi dia masdar lafadz karena sama persis dengan fiilnya jalasa. Adapun kalau kita mengatakan jalastu qu'udan, maka ini masdarnya secara makna, ya. Karena sinonimnya yang dipakai masdar. Sama dengan ini, qumtu, kalau kita menggunakan masdar lafadz menjadi qumtu qiyaman. Qumtu qiyaman. Saya berdiri, benar-benar berdiri secara lafadz. Qiyaman adalah masdar lafzi. Adapun kalau kita menggunakan maknawi, maka seperti contoh ini, ya, qumtu wukufan. Kita gunakan wukufan sebagai sinonim dari qiyaman, ya. Thayyib, barakallahu fiik. Nah, untuk masdar ini karena dia sifatnya adalah sama'i, maka untuk mengetahui bentuk masdar itu harus melihat pada kamus atau melihat pada literatur yang berbahasa Arab, ya. Dia tidak memiliki pola khusus, tetapi dia harus melihat pada kamus karena untuk setiap kata kadang memiliki masdar yang polanya berbeda dengan pola asalnya. Kadang juga memiliki beberapa bentuk masdar, ya. Satu kata, satu fiil itu ada beberapa masdar, 2 atau 3, ya. Thayyib, bahkan lebih dari itu. Seperti misalnya qara'a yaqra'u, membaca, itu memiliki beberapa masdar. Misalnya qira'atan, itu masdarnya. Bisa juga qur'anan, ya. Jadi Al-Qur'an itu masdar, ya, dari qara'a yaqra'u, membaca, ya. Thayyib, barakallahu fiik. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Afwan, ada yang terluput bahwa ini pembahasan isim yang mansub yang kedua ini, yaitu masdar, ini biasa juga di dalam buku-buku nahwu yang lainnya itu biasa disebut dengan al-maf'ul mutlaq, ya, maf'ul mutlaq, ya, maf'ul mutlaq, ya. Dan dia fungsinya untuk menekankan makna fiilnya. Dorobtu dorban, saya memukul, benar-benar memukul. Nazartu nazron, saya melihat, betul-betul melihat, ya. Akaltu aklan, saya makan, betul-betul makan. Jalastu julusan, saya duduk, betul-betul duduk. Qumtu qiyaman, saya duduk, betul-betul duduk. Atau kalau menggunakan maknawi, jalastu qu'udan, saya duduk, betul-betul duduk. Qumtu wukufan, saya berdiri, betul-betul berdiri, ya. Ini pembahasan tentang masdar atau maf'ul mutlaq. Thayyib, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala kekurangan kita dan memberikan keberkahan untuk kita pada ilmu yang kita pelajari, serta menjadikan apa yang kita pelajari ini, ya, menjadi hal yang menambah petunjuk, menambah keimanan, kekuatan, ya, keteguhan di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.